Sepanjang berjalan safari dakwah kami tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal capek. Terus kami berjuang. Sampai ketika Allah takdirkan kejadian musibah yang saya hadapi kemarin, masih saya lanjutkan di malam itu 2 acara. Sampai panitia menawarkan istirahat, saya bilang istirahat apaan? Masa ditusuk sedikit langsung istirahat. Udah terus. Ganti baju, lanjut saya turun lagi. Habis rawat di rumah sakit sebentar dan dijahit, pergi ke hotel, ganti baju dan terus lanjut. Habis maghrib isi acara, habis isya isi acara lagi tabligh akbar. Saya bilang kalau kita mati, lebih baik mati di dalam perjalanan dakwah daripada mati di hotel. Ngapain di hotel? Kenapa saya menanamkan dalam hati saya harus bekerja keras? Karena orang munafik pun bekerja keras. Orang yang tidak suka Islam bekerja keras. Orang yang membawa kebatilan bekerja keras. Jangankan mereka hanya bekerja keras, mereka habiskan tenaga fikirannya, tenaga fisiknya, bahkan habiskan hartanya untuk menghancurkan Islam. Kita tidak boleh kalah sama mereka. Mereka aja di atas kebatilan, mereka berani. Masa kita di atas kebenaran tidak berani? Malu. Mundur-mundur mulu. Kita harus juga maju. Tapi dengan cara kita maju, justru kita membawa rahmatan lil alamin. Kalau mereka ahlul batil yang membawa kebatilan dan ingin memusuhi kita untuk menghancurkan Islam, karena musuh Islam bekerja keras untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan umat Islam. Kalau kita kebalik, memang kita tetap bekerja keras dan kita maju, tapi kita tidak ada niat buruk seperti niat mereka. Kalau niat mereka untuk menghancurkan Islam dan umat Islam, kalau niat kita memakmurkan Islam dan memakmurkan negeri kita Indonesia, tambah kita ada niat menghancurkan mereka. Kita tidak ada niat. Walaupun mereka musuh kita, tidak ada niat dari kita untuk menghancurkan mereka. Karena itu bukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memusuhi kita, kita tidak perlu musuhi mereka. Bukan berarti kita takut. Beda saatnya kalau kita diserangi, kita harus membela diri, itu beda posisinya. Sekarang di saatnya bukan membela diri. Kita di saat sekarang adalah menunjukkan betapa indahnya Islam melalui akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua umat Islam di Indonesia betul-betul mampu menerapkan akhlak Nabi Muhammad, akan Allah hadirkan pemimpin yang membawa akhlak Nabi Muhammad. Sekarang banyak pemuda-pemudi protes pemerintah, demo di mana-mana. Terus apa yang terjadi? Ada perubahan? Tidak ada perubahan. Karena demo bukan yang menghasilkan perubahan. Kalau mau wujudkan perubahan, rubahkan akhlakmu dulu sama Allah. Perbaiki hubunganmu sama Allah, perbaiki hubunganmu sama Al-Quran, akan Allah wujudkan perubahan di dunia ini. Ini kan semuanya milik Allah. Yang Allah izinkan orang berkuasa atas izin Allah. Wallahi, kalau Allah belum izinkan, tidak ada yang bisa jadi pemimpin. Semua atas izin Allah. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur. Tapi mohon maaf, sebelum meminta doa seperti ini, kita harus menjadi orang yang bertakwa, adil, amanah dan jujur. Karena mohon maaf, masih ada di tengah kita, di tengah masyarakat kita, masih orang banyak yang tidak jujur. Jangankan sama orang, sama Allah aja tidak jujur. Salatnya aja tidak beres, apalagi salat subuh. Muamalat, berhubungan, usaha tidak amanah. Bagaimana kita minta yang terbaik dari Allah, kita saja belum memberi yang terbaik kepada Allah.
Berarti perubahan yang Bapak Ibu inginkan dan kita semua inginkan, perubahan yang terjadi, perubahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih baik, perubahan politik, perubahan ekonomi, perubahan sosial, dan kita bisa merasakan betapa indahnya kebersamaan, keadilan sosial dan lain-lain. Kita harus bisa merasakan, tapi mulai perubahan itu akan terjadi mulai dari diri kita sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka mampu mulai merubah diri sendiri. Dan terutama kita perlu jaga kemuliaan akhlak. Kalau boleh saya padatkan agama dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua saya kumpulkan, semua rangkaian agama, perintah agama, isi Islam, isi Al-Quran, saya kumpulkan, saya satukan, kemudian saya padatkan, dan saya mengambil satu tema dari kesimpulan daripada Islam. Tidak akan menemukan yang lebih mulia daripada kemuliaan akhlak. Itu inti daripada agama Islam. Hablun minallah dan hablun minan nas. Itu inti daripada Islam. Bagaimana bisa menjaga kemuliaan akhlak? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meniru akhlaknya, meniru kehidupannya, sifat kejujurannya, amanahnya, ibadahnya. Bapak Ibu, kita cinta Nabi Muhammad? Cinta? Udah tiru. Sekarang pemuda-pemuda sekarang, termasuk anak-anak, punya idola. Nangis-nangis, minta dibeliin baju yang ada tulisannya Ronaldo, Messi. Idola mereka. Sekarang banyak idola-idolanya artis Korea, penyanyi Korea. Idola. Kalau saya, idola saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga memiliki teladan Nabi dan manusia yang tersempurna, yang termulia akhlaknya, yang paling suci, cukup dicintai Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita menjadikan Nabi Muhammad teladan kita, idola kita, figur kita, dan kita mengikuti dan meniru kehidupannya, pasti kita akan termasuk hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Nabi Muhammad yang sangat istimewa, jangan marah. Banyak yang suka marah, kesal. Anaknya jatuhin piring pecah, caci maki sampai hari kiamat. Apain orang pecah? Ini mahal kita beli. Kamu bodoh. Habis-habisan. Begitu terdengar amarahannya, saya, Bu, kenapa? Pecahin piring. Gara-gara piring, anaknya jadi bodoh. Kalau kita bersikap marah, kira-kira piring itu kembali utuh atau tetap pecah? Ya udah, buat apa marah? Kalau amarahan kita mampu merubah takdir, saya mau duluan marah. Kalau amarahan kita bisa menjaga saya tidak tertusuk, saya mau marah. Habis ditusuk, saya lihat justru pisau. Ada pisau di tangan saya lepasin. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru saya ikut turun untuk melamatkan anak itu dari masa. Kalau saya biarkan bisa mati. Coba kalau mati seorang pemuda yang menusuk saya, mati di dalam majlis dakwah, kesannya apa? Kita lagi belajar pembunuhan atau belajar akhlak yang mulia? Kesannya apa? Begitu saya turun selamatkan, alhamdulillah,
walaupun sedikit-sedikit luka. Saya bilang tidak apa-apa, sama-sama luka. Tapi kita harus mampu bisa menahan amarahan kita. Jangankan hanya menahan, jangan marah sama sekali. Buat apa? Jangan marah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tolong wasiat, kasih saya amalan. La taghdab, jangan marah." Ada enggak amalan lagi? La taghdab, jangan marah. Minta lagi ya Rasulullah, jangan marah, sampai 3 kali Rasulullah SAW. Dan orang itu masih tanya, Rasul jawab itu aja. Jangan marah. Karena amarahan itu mengakibatkan banyak keputusan yang menyesalkan kita nanti. Tak mungkin amarahan kita mendatangkan hal yang baik. Justru mengakibatkan hal yang buruk.